Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara. Pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan apa pun mengenai masa depannya. Saudara-saudara, dalam ayat 1, pada ayat 1 dalam pasal 7 ini dikatakan, nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Lahir mati, mujur bergembira, tapi kalau ada kemalangan, maka bersedih. Ini senantiasa ada dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu tidak boleh seorang pun mengatakan jika dia menghadapi kemalangan, maka dia marah-marah kepada Tuhan. Tidak boleh, saudara-saudara. Tetapi jika dia mujur di dalam kehidupannya, dia sungguh bersukacita dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu baik pada kemalangan maupun pada kemujuran, itu semua adalah diberikan oleh Tuhan. Itu semua adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Jika ada orang bertanya, pernahkah seorang manusia di dunia ini tidak ada mengalami penderitaan? Pasti semua menjawab, tidak ada. Tetapi bagaimana kita menghadapi penderitaan itu? Nah, oleh karena itu, Nats pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa hari malang itu pun adalah dijadikan oleh Tuhan sebagaimana Dia menjadikan hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan apapun mengenai masa depannya. Jika kita menghadapi suatu kemujuran, itu tidak bisa kita katakan, oh inilah akhirnya hidup saya sangat berbahagia. Dan tidak ada orang yang bisa mengatakan, karena dia ada dalam penderitaan, maka dia katakan, oh inilah akhir hidup saya. Tidak, saudara-saudara. Akhir hidup kita itu adalah di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan apakah akhir hidup kita dalam penderitaan atau dalam sukacita. Maka dalam situasi apapun, baik bersukacita maupun berduka cita, dalam kemalangan dan kemujuran, kita akan tetap mengatakan dalam kehidupan kita, saya adalah bersama-sama dengan Tuhan. Maka jika demikian, kita tidak akan pernah menjauh daripada Tuhan. Kita tidak akan pernah menyesali Tuhan. Kita tidak akan pernah mengatakan, oh Tuhan, mengapa Engkau memberikan hal ini kepadaku? Mengapa Kau biarkan pencobaan ini datang kepada aku, penderitaan ini kami alami? Pertanyaan sedemikian harus kita hindari, saudara-saudara. Kalau itu terjadi, kita harus katakan, oh Tuhan, Kau pasti menyertai saya dalam penderitaan ini. Oh Tuhan, saya yakin meskipun saya dalam duka cita, Tuhan dapat memberikan saya sukacita karena saya hanya berharap kepadamu. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber daripada sukacita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak boleh mengatakan inilah akhir hidup saya, tidak. Oh rupanya inilah nasib saya. Kan banyak orang mengatakan seperti itu. Oh, nama horoa nasib pun nama ngulon. Madili wana. Dia menjadi lemah lunglai. Seolah-olah tidak berpengharapan. Tetapi melalui renungan pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa itu adalah semua yang dijadikan oleh Tuhan. Supaya kita tidak pernah menemukan bahwa itulah masa depan kita. Masa depan kita hanya di tangan Tuhan. Tidak boleh di tangan manusia. Kita lihat, ada orang yang begitu dahsyatnya pembunuhan yang dilakukan kepada dia, tapi dia tidak mati. Ada orang yang celaka begitu berat, tetapi dia tidak mati. Namun ada orang yang duduk, dia mati. Ada orang yang tidur, dia mati. Nah oleh karena itu,
masa depan kita, hidup atau mati, adalah di tangan Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu. Mari senantiasa hanya di dalam Tuhan untuk selama-lamanya. Bagaimanapun gelombang kehidupan yang kita jalani, yang kita alami. Berliku-liku, lurus, naik, turun, datar. Nah, ini semua bisa kita lalui. Tetapi dimanapun, bagaimanapun jalan yang kita lalui itu, yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kita. Dan akhir daripada hidup kita adalah ditentukan oleh Tuhan. Bukan kita yang menentukan. Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah mengeluh, dan juga jangan pernah larut dalam sukacita sehingga melupakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami hanya dalam Tuhan. Baik duka maupun suka, itu bukan menentukan hidup kami. Tetapi Engkaulah yang menentukan bagaimana daripada akhir hidup kami. Namun, dalam semua perjalanan hidup kami mohon Tuhan senantiasa menyertai dan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.